Saudara sekalian, memanen air hujan untuk jalan raya sudah banyak diterapkan juga di negara-negara maju. Jalan tol yang panjangnya berkilo-kilometer, lebarnya sampai mencapai 50 meter, itu bisa dipakai sebagai penampung air hujan. Seluruh air hujan yang turun di jalan ini bisa kita tangkap dan kita masukkan ke dalam bak besar di bawah jalan itu. Digunakan untuk keperluan kebersihan jalan tol itu, menghilangkan debu, menyiram tanaman, dan lain sebagainya, sehingga jalan tol kita menjadi bersih. Atau jalan-jalan provinsi, jalan negara bisa juga dibangun hal seperti itu, menampung air hujan, memanen air hujan di bawah jalan besar. Perhatian saudara sekalian, ini adalah penting untuk kita bicarakan dan penting untuk kita pahami bersama. Larangan ini, mohon jangan memasukkan air kotor atau air comberan ke sumur resapan, karena akan merusak kualitas air tanah. Hanya air hujan saja yang boleh dimasukkan ke dalam air tanah. Selain itu, lebih baik jangan dimasukkan. Untuk menjaga, meyakinkan, memastikan bahwa hanya air tanah saja, hanya air hujan saja, air bersih saja yang boleh bersentuhan dengan air tanah. Kita menjamin keyakinan kita akan kebersihan air tanah kita. Rumus-rumus sumur resapan dari beberapa peneliti sudah ada sehingga saudara sekalian bisa menghitung. H adalah kedalaman efektif sumur resapan, kemudian Q adalah debit masuk, A luas tampang resapan, T waktu meresapkan, N adalah kapasitas spesifik resapan, Q0 debit meresap, dan lain sebagainya bisa saudara pelajari di berbagai literatur yang saudara temukan. Demikian juga rumus menghitung debit inflow, Anda bisa Q inflow sama dengan alpha kali beta kali A kali I. Alpha adalah koefisien runoff, beta adalah koefisien distribusi hujan, kemudian A adalah luas area tangkapan, I adalah intensitas hujan. Pada umumnya intensitas hujan yang diambil intensitas hujan rata-rata di situ. Kalau Q ini, debit ini dikalikan waktu durasi hujan, misalnya 2 jam atau 3 jam, ketemulah volume air hujan yang bisa kita tampung. Seperti contoh tadi, kalau alfa itu adalah runoff untuk atap itu 0,9, kemudian beta karena lokal dia adalah 1. Luas area kalau untuk 100 meter persegi adalah 100. I pada umumnya kita bisa mengambil 20 untuk daerah-daerah Jawa, 20 mm per jam, dan durasi hujan kita ambil 1,5 sampai 2 jam, maka kita akan dapatkan dalam 1,5 jam itu kita mendapat 4,5 sampai 5 meter kubik air. Saudara-saudara sekalian, saya melanjutkan mengulangi untuk lubang resapan biopori, teknologi tepat guna mempercepat peresapan air. Disampaikan oleh Pak Kamil Brata yang menemukan konsep ini. Itulah teknologi tepat guna, mudah diterapkan, murah, ramah lingkungan, ya, sehingga kita akan bisa menggerakkan seluruh masyarakat untuk membuat lubang-lubang biopori, mempercepat resapan air ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm, kedalaman kurang dari 100 cm, dapat diisi sampah organik. Dengan adanya sampah organik akan muncul hewan-hewan di fauna darat, cacing dan lain sebagainya yang akan mempercepat peresapan air selanjutnya. Diameter kecil akan mengurangi beban resapan, isi sampah organik untuk habitat fauna tanah, membuat liang, dan seterusnya. Jadi saudara bisa membangun di sini atau di daerah-daerah ini sejauh tidak ada comberan di situ. Juga saudara bisa membangun sumur lubang biopori di halaman rumah saudara, sehingga air tidak sempat mengalir keluar, air akan meresap ke pekarangan saudara. Seperti ini juga bisa digunakan lubang biopori sehingga resapan air lebih banyak, Anda lebih punya
kesempatan untuk mendapatkan air dari dalam tanah. Tanaman-tanaman di situ akan subur karena lengas tanahnya tinggi. Ya. Di sini pun juga tanah yang sangat becek, yang sulit untuk meresap, maka saudara bisa membuat lubang-lubang biopori di sini, sehingga saudara bisa meresapkan air ke dalam tanah sebelum air itu mengalir keluar ke sungai. Juga di sini penemu dari biopori ini juga memberikan contoh-contoh yang luar biasa, sehingga kita bisa mengikutinya membuat biopori. Gambar-gambar biopori banyak sekali yang bisa dipraktekkan dengan membuat lubang dengan handbor, bor tangan, kemudian setelah itu disemen di atasnya, di mulutnya, dan dikasih sampah organik sehingga kita bisa memanfaatkan untuk sumur resapan. Seperti tadi sudah saya sampaikan sekali lagi, berbagai macam teknik biopori. Baiklah, kemudian kita meningkat pada contoh metode selanjutnya, yaitu parit atau kolam resapan. Biasa disebut di Jawa Barat, Jawa Timur adalah busem. Intinya cuma sederhananya, kalau di daerah pertanian kita membuat parit memanjang. Lebarnya bisa 1-2 meter, kedalamannya bisa kita buat 1-2 meter, ya, panjangnya bisa 25 cm. Maksudnya apa? Untuk menampung air kelebihan dari air hujan yang ada, sehingga meresap di daerah pertanian tersebut, sehingga pertaniannya tidak tandus, tidak kering. Pada musim kemarau masih banyak air hujan, air yang tersimpan di daerah itu. Kalau di daerah-daerah pemukiman kita bisa membuat busem, parit yang kita buat dalam, sehingga air hujan di sekitar itu bisa masuk ke dalam parit itu. Tentu saja, busem yang besar harus dihubungkan dengan drainasi keluar, sehingga kalau overtopping ada keluarnya. Dengan membuat busem ini, otomatis di lingkungan saudara itu akan banyak air, lengas tanah, kelembapan udara akan nyaman di situ. Busem atau parit-parit memanjang seperti ini perlu pemeliharaan, sehingga tidak boleh ada comberan juga dimasukkan, tidak. Ini hanya untuk parit air hujan. Sampah-sampah tidak boleh dimasukkan di situ. Ini hanya untuk air hujan. Jadi ketika kita membuat parit resapan, pastikan bahwa yang meresap di situ adalah air hujan yang mengalir ke situ, bukan air comberan yang mengalir kemudian meresap. Di dalam komplek perumahan bisa setiap rumah membuat parit atau 2 rumah dengan parit 1. Kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja pada busem-busem ini bisa dipelihara lele atau belut yang bisa hidup di situ, yang bisa dipanen oleh masyarakat untuk kebutuhan pangan dan protein mereka. Kalau program ini diberikan di daerah-daerah atau di desa-desa, maka masyarakat desa akan mempunyai income tambahan untuk kebutuhan mereka sehari-hari selain air, juga ikan, belut, dan lain sebagainya. Kemudian saudara sekalian, metode berikutnya untuk peresapan air hujan, memanen air hujan adalah metode grass block. Kita harus kampanye besar-besaran ke depan, yaitu mengurangi jumlah konblok yang sama sekali tidak mempersilahkan air meresap ke dalam tanah, merubahnya menjadi grass block yang sangat ramah air. Grass block itu bisa meresapkan air ke dalam tanah lebih daripada 70%. Sehingga kita harus berlomba-lomba untuk merubah pola pikir kita dari konblokisasi menjadi grass blokisasi. Itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan ke depan untuk anak cucu kita, supaya mereka tahu kenapa harus dipasang grass block. Apakah karena hanya pengen hijau? Tidak, juga hijau dan termasuk meresapkan air ke dalam tanah. Di pedesaan pun sekarang sudah muncul banyak sekali masyarakat yang membuat paving untuk menjemur berbagai macam hasil pertanian, misalnya menjemur padi, menjemur kopi, menjemur berbagai macam. Maka di luar daripada paving ini bisa dibuat grass block untuk menangkap air hujan biar masuk di grass block ini. Apalagi grass block itu di tengah-tengahnya ditambah dengan biopori, maka akan sangat bisa meresapkan air ke dalam tanah.
Tanggul pekarangan sangat efektif digunakan untuk meresapkan air ke dalam tanah. Di berbagai daerah sebetulnya teknik ini sudah ada. Tanggul pekarangan dengan tinggi 10-30 cm, tidak terlalu tinggi, bisa dibuat dari batu-batu yang ditata melingkari rumah, atau bisa dibuat dari bambu dan tanaman, atau bahkan genteng-genteng yang sudah tidak pakai, sehingga air hujan itu akan bertahan terlebih dahulu kira-kira setengah jam di pekarangan kita dan meresap di pekarangan kita. Tentu saja kita harus membangun juga jalan supaya kita bisa keluar masuk rumah tanpa harus becek-becek. Ya. Dengan demikian maka rumah kita pun, pekarangan kita pun sudah berfungsi untuk menangkap atau memanen air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Ini adalah satu contoh tanggul pekarangan yang terbuat dari sisa-sisa genteng yang tidak terpakai dan tanaman, sehingga air hujan di sini akan meresap terlebih dahulu, tidak langsung keluar ke parit luar. Nah, ini akan sangat indah. Namun juga ada pagar pekarangan pun juga bisa dipakai sebagai pemanen air hujan. Ini pagar pekarangan, ini adalah pekarangan masyarakat. Maka kalau ada air hujan, biarkanlah mereka mengenang barang sesaat untuk bisa meresapkan ke dalam tanah. Generasi muda yang tidak tahu tentang filosofi memanen air hujan mungkin akan membuat lubang di sini untuk mengeluarkan air dari pekarangan itu. Ketika dibuat lubang, maka memanen air hujan itu tidak terjadi. Maka biarkanlah dia tertutup sehingga air hujan itu akan meresap ke dalam tanah. Tentu saja kalau terlalu tinggi sehingga banjir, Anda bisa membuat lubang kecil di atas di sini sehingga luberannya bisa keluar dari pekarangan saudara. Jogangan kecil-kecil di rumah-rumah sebelum digunakan untuk menanam tanaman itu penting. Kalau masyarakat ingin menanam tanaman mangga atau jambu atau apapun buah-buahan yang lain, maka yang pertama buatlah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter tanah jogangan dalam bahasa Jawa. Kemudian biarkanlah air hujan masuk ke situ. Masukkanlah bahan-bahan organik juga, pupuk, maka tahun depan saudara sudah bisa menanami dengan tanaman itu. Ini pun merupakan memanen hujan. Kalau saudara membuat 5 atau 6 kolam itu, berarti setiap hari hujan kita sudah memanennya kira-kira 4,5 meter kubik. Ya, 4-5 meter kubik air yang bisa dipanen pada saat hujan. Ada masyarakat yang memanfaatkan bis beton untuk menampung air hujan. Itu juga bisa. Bis beton untuk mengumpulkan air hujan. Atau untuk mengumpulkan sampah-sampah organik. Bisa juga. Ya, atau sampah plastik. Namun jangan sampai ada sampah-sampah yang mengandung kimia yang berkaitan dengan meresapkan air hujan. Lebih baik memang sampah tidak dimasukkan di sini sehingga kita hanya mendapatkan air hujan di situ. Kemudian teknik berikutnya adalah teknologi landscape modification. Bagaimana kita memodifikasi landscape kita sehingga landscape kita itu ramah terhadap air. Contohnya ini adalah perumahan. Kalau kita punya gedung yang luas, maka kita pikirkan juga adalah bagaimana gedung itu atau wilayah rumah itu, region atau areal itu, ketika ada air hujan, dia akan bisa menangkap air seperti di sini. Contohnya seperti ini, rumah, apartemen, di antara apartemen memang disengaja dibuat agak rendah seperti ini untuk memanen seluruh air hujan yang ada di situ. Sehingga barangkali kita tidak perlu membuat drainasi keliling untuk membuang air hujan, karena air hujan semua sudah diresapkan ke dalam landscape yang melengkung. Ini penting sekali untuk teman-teman dari arsitek untuk masuk ke ranah bagaimana arsitektur kota, arsitektur perumahan yang ramah terhadap air. Drainase yang selama ini mengatoskan air, membuang air ke sungai atau ke badan air terdekat, harus kita koreksi menjadi drainase yang ramah lingkungan. Drainase yang berpedoman pada kalau ada air hujan, terlebih dahulu kita tangkap terlebih dahulu dengan bak-bak penangkap air hujan.
Kelebihannya kita resapkan ke dalam tanah. Baru kelebihannya bisa kita alirkan ke saluran drainase. Itu adalah drainase yang ramah lingkungan. Dan teman-teman sipil dan arsitek diharapkan untuk bisa melakukan ini, menerapkannya ke dalam masyarakat. Juga ini adalah termasuk modification, landscape modification. Kalau kita menemui suatu daerah yang lapang padang, biasanya dia datar, bisa kita buat lengkung sehingga air hujan akan bisa meresap ke situ. Di daerah pertanian sekarang ada konsep-konsep rainwater harvesting yang sudah dipraktekkan oleh para petani, misalnya membuat ring seperti ini untuk menjebak air hujan, membuat terasering, membuat mengalirkan air ke petak-petak sawah. Itu sebetulnya adalah dari sungai ke petak sawah. Itu sebetulnya adalah upaya dari manusia, dari para petani kita untuk memanen air hujan. Petani sudah melakukan itu. Bagaimana kita? Bagaimana masyarakat? Bagaimana para mahasiswa sekalian? Bagaimana para pejabat sekalian? Apakah kita sudah atau saudara sudah mempraktekkan memanen air hujan? Kalau belum, bersegeralah untuk melakukan itu. Ya, kita ulangi. Kita lihat cekungan tegalan seperti ini juga merupakan suatu bentuk memanen air hujan. Terasering yang bagus di Bali itu adalah satu bentuk upaya memanen air hujan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah daerah pelindungan air tanah. Daerah pelindungan air tanah itu konsepnya adalah bagaimana untuk suatu kota yang bisa menjamin bahwa air tanah di kota itu cukup dari sisi volumenya dan juga cukup dari sisi kualitasnya. Oleh karena itu, pemerintah kota harus mencari lokasi-lokasi di pinggiran yang secara geologis bisa menangkap air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah untuk dibeli dan dijadikan satu daerah yang dilindungi, yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas domestik apapun, dan direncanakan untuk menangkap air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, masuk air tanah sehingga menjadi suatu daerah pengisian air tanah. Dalam bahasa Inggris disebut groundwater conservation area, suatu area untuk mengkonservasi air tanah. Kalau itu bisa diperdakan di semua kabupaten-kabupaten, bahwa ada satu wilayah yang dilindungi oleh negara, oleh pemerintah daerah untuk dijadikan tempat peresapan air, itu merupakan upaya memanen air hujan secara ground conservation area. Kemudian memanen air hujan yang lain yang seperti saya singgung di depan adalah kolam tampung air hujan. Kita bisa membuat sebuah perumahan. Kalau perumahan ini tanpa penampungan air hujan, maka air itu akan dikeluarkan semua ke sungai dan akan membanjiri di hilirnya atau di sekitarnya. Namun kalau si pengembang perumahan ini cukup arif dan bijaksana dan mengerti tentang konsep memanen air hujan, maka mereka akan membuat danau kecil di pertengahan perumahan itu yang berfungsi mengalirkan air hujan ke danau itu, sekaligus sebagai tempat rekreasi masyarakat perumahan tersebut. Dengan demikian, maka air tanah di perumahan itu akan terjaga. Perumahan itu tidak berkontribusi menyebabkan banjir di bagian hilir, dan perumahan itu berkontribusi merecharge air tanah untuk sekitarnya, tidak hanya di perumahan itu, juga untuk sekitarnya. Itu adalah kolam tampungan air hujan yang sangat diperlukan di masa ini. Kita melihat banyak perumahan yang didirikan di Indonesia ini, namun hanya sedikit yang menggunakan pola memanen air hujan untuk kebutuhan air maupun untuk menjaga stabilitas air tanah. Oleh karena itu, maka para pengembang dan para mahasiswa sekalian semuanya, silakan untuk berkreasi, berinovasi bagaimana memanen air hujan di daerah, di wilayah atau di lokasi di mana saudara melakukan pengembangan. Demikian juga seperti komplek perumahan yang seperti ini, elok kalau di tengah-tengahnya dibuat kolam tampungan
Sehingga air yang keluar ke sungai ini sebelum ada perumahan dan setelah ada perumahan sama, atau zero runoff growth. Jadi pertumbuhan runoff itu nol. Jadi tidak ada lagi setelah dibangun perumahan akhirnya terjadi banjir di hilirnya dan lain sebagainya. Kolam air hujan bisa dibangun di pertanian-pertanian. Kolam air hujan pertanian seperti contoh seperti ini. Kolam air hujan pertanian itu sangat penting. Contohnya India. Ketika saya konferensi di Filipina bertemu dengan orang India, dia menceritakan dan menyampaikan bahwa di India sedang dilakukan besar-besaran membuat kolam-kolam tandu air hujan di area-area pertanian. Jadi kalau mereka mempunyai luasan area pertanian sangat luas, bisa dibeli beberapa hektar, digunakan untuk menampung air hujan, sekaligus untuk memelihara ikan, udang, bandeng, dan lain sebagainya, lele, belut, dan sebagainya untuk pertanian, untuk para petani. Jadi pemerintah India sudah merencanakan membuat kolam-kolam tampungan air hujan di seantero India untuk menghadapi climate change, perubahan iklim yang akan datang. Tentu saja kita juga bisa melakukan, dan setelah saya teliti, ternyata nenek moyang kita dulu juga melakukan itu. Di daerah Klaten ini Jawa Tengah yang saya teliti, banyak kita temukan kolam-kolam penampungan air hujan di berbagai tempat. Ini ada satu, di balik rumpun bambu itu ada kolam besar. Tapi karena pengetahuan tentang memanen air hujan dan filosofinya tidak tahu, maka kolam pemanen air hujan di belakang rumpun bambu ini sudah ditutup, diuruk, dan saya kira ini sebentar lagi juga diuruk. Maka sebelum terlambat, saudara sekalian, kita kampanyekan bagaimana kita bisa memanen air hujan itu, meresapkan ke dalam tanah untuk konservasi air.